Markas pasukan rahasia Ukraina dibombardir rudal Rusia. Lebih dari 100 tentara bayaran tewas. Markas milik pasukan operasi rahasia Ukraina dibombardir oleh Rusia. Rudal Rusia menghantam pusat pelatihan atau markas pasukan operasi rahasia militer Ukraina. Menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, rudal presisi tinggi digunakan untuk menyerang markas yang berada di Ovruch, wilayah Zhytomyr, Ukraina Utara itu. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, menyebut tempat tersebut merupakan markas bagi para tentara bayaran asing melakukan latihan. Rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menghantam pusat pelatihan untuk pasukan operasi rahasia militer Ukraina, kata Igor Konashenkov pada hari Minggu, dikutip dari Sputnik News. Konashenkov menambahkan lebih dari 100 tentara dan tentara bayaran telah tewas. Pada saat yang sama, Konashenkov mencatat bahwa militer Rusia juga menghancurkan sejumlah objek besar militer lainnya. Lokakarya di pabrik perbaikan Nizhyn yang digunakan untuk perbaikan kendaraan lapis baja Ukraina yang rusak dalam operasi tempur dihancurkan dengan rudal jelajah kaliber berbasis laut yang diluncurkan dari perairan Laut Hitam. Ia juga menambahkan bahwa rudal hipersonik Kinzhal diluncurkan dari wilayah udara atas. Crimea juga telah menghancurkan pangkalan besar Ukraina untuk menyimpan bahan bakar dan pelumas di wilayah Nikolaev. Menurutnya, hal ini adalah serangan besar kedua oleh militer Rusia yang menargetkan tentara bayaran asing di Ukraina sejak seminggu lalu. Sementara itu, pasukan Rusia serta milisi DPR dan LPR terus maju di Donbas, memperketat pengepungan di sekitar kaum radikal Ukraina yang tersisa di Mariupol dan mengambil kendali atas banyak permukiman. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, sejak awal invasi, pasukan Rusia telah menghancurkan sekitar 1.500 tank, lebih dari 1.200 kendaraan militer, dan lebih dari 200 drone angkatan bersenjata Ukraina. Sebelumnya diberitakan militer Rusia mengatakan telah menggunakan rudal hipersonik Kinzhal guna menghancurkan gudang senjata bawah tanah di dekat kota Ivano-Frankivsk di Ukraina Barat. Lokasi gudang bawah tanah ini terletak sekitar 50 km dari perbatasan Ukraina, Romania. Pernyataan disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov, dikutip portal berita Rusia Today dan Aljazeera.com. Ia menambahkan, gudang besar bawah tanah itu berisi persediaan rudal dan amunisi udara pasukan Ukraina, terletak di sebuah desa bernama Deliatin. Kinzhal, yang berarti belati dalam bahasa Inggris, digunakan militer Rusia untuk pertama kalinya sejak dimulainya konflik Ukraina pada 24 Februari 2022. Peluru kendali itu disebutkan mampu menembus pertahanan udara musuh dalam kecepatan hipersonik, maksimal 10 Mach atau 10 kali kecepatan suara. Diplomat senior Rusia di PBB, kami punya hak gunakan senjata nuklir bila NATO provokasi. Seorang diplomat senior Rusia tidak mengabaikan kemungkinan negaranya akan menggunakan senjata nuklir dalam konfliknya dengan Ukraina jika diprovokasi oleh NATO. Bukanlah hal yang benar untuk mengancam Rusia dan mencoba mengganggu. Jadi, ketika Anda berurusan dengan kekuatan nuklir, tentu saja Anda harus menghitung semua kemungkinan akibat dari perilaku Anda, ujar Dmitry Polyansky, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB. Polyansky juga membantah Rusia menargetkan warga sipil atau melakukan kejahatan perang di Ukraina. Saya tidak berpikir kami melakukan kejahatan perang di Ukraina, kata Polyansky, seraya menekankan dia tidak berhak menilai hal tersebut. Saya tidak ada di sana. Kamu tidak ada di sana. Kamu melihat video-video itu. Kamu melihat banyak video yang bisa saja dianggap sebagai berita palsu, bantahnya.
Amerika Serikat sebelumnya menetapkan pasukan Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina dan akan bekerja untuk mengadili mereka yang dianggap sebagai pelanggar kejahatan perang, kata Menlu Amerika Serikat Antony Blinken. Blinken mengutip bukti serangan tanpa pandang bulu atau disengaja terhadap warga sipil dan penghancuran gedung apartemen, sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan situs lainnya. Amerika Serikat bukan negara anggota Pengadilan Kejahatan Internasional atau International Criminal Court. Namun, ia masih dapat membantu penuntutan serta membantu mengumpulkan bukti atas pasukan Rusia di Ukraina menggunakan aset dan kemampuan yang sudah dikerahkannya untuk melacak dan memantau apa yang telah terjadi dalam konflik. Inggris juga meningkatkan dukungannya untuk penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional atas kejahatan perang di Ukraina dengan uang tunai dan staf spesialis saat menjadi tuan rumah pertemuan koalisi negara-negara yang mendukung penyelidikan.